Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Listia Endang Artiani. Pada kesempatan ini saudara-saudara saya akan ajak untuk melihat tema akselerasi digitalisasi UMKM yang kaitannya dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19, kemudian apa itu UMKM di Indonesia, potretnya seperti apa. Dan era sekarang pasti saudara-saudara sudah mengenal istilah digitalisasi UMKM. Nah, inilah yang kemudian kita akan bahas sedikit. Nah, ada 5 langkah percepatan transformasi digital. Yang pertama, segera melakukan percepatan perluasan akses. Akses apa? Akses tentu saja akses infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Di Indonesia sekarang ini secara data kita bisa melihat perkembangannya luar biasa. Pandemi COVID-19 seperti sebuah batu loncatan bagi perkembangan transformasi digital di Indonesia. Kemudian menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik sektor pemerintah, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan juga penyiaran. Kemudian ada percepatan integrasi pusat data nasional. Saudara-saudara, yang terkait dengan data selalu menjadi permasalahan baik di negara-negara ASEAN maupun negara-negara berkembang yang lain, karena data menjadi sangat penting. Kebutuhan SDM yang bertalenta dalam format digital ini juga sangat penting, karena SDM inilah yang kemudian mengelola dan mengembangkan percepatan transformasi digital di Indonesia. Yang berkaitan dengan regulasi, saudara-saudara, kita melihat bahwa ada skema pendanaan, kemudian pembiayaan yang tentu saja bukan hal yang sederhana. Kemudian bukan hanya hal yang bisa diselesaikan oleh satu institusi, tapi institusi itu harus bersinergi dengan institusi yang lainnya. Ekosistem ekonomi digital di Indonesia meliputi beberapa hal. Nah, yang kita harus ketahui adalah yang pertama, infrastruktur digital di Indonesia. Bagaimana pembangunan jaringan misalkan 4G, bagaimana membangun proyek palaparing, kemudian bagaimana menyediakan akses infrastruktur, dan bagaimana membangun satelit nasional. Landscape digital di Indonesia utamanya yang berkait dengan UMKM, ini kita bisa melihat ada banyak hal yang berkaitan dengan itu. Tentang shared ekonomi, kemudian tentang outline, tentang media sosial, dan banyak hal. Juga yang lebih menarik bagi saudara-saudara tentang tentu saja e-commerce. Nah, peta penggunaan digital di Indonesia itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Ponsel, internet, dan juga media sosial. Penetrasi penggunaan ponsel atau handphone yang smart atau handphone yang canggih di Indonesia sudah digunakan oleh sekitar 345,3 unit ponsel. Artinya apa? Setiap satu penduduk Indonesia bisa jadi mempunyai lebih dari satu ponsel. Penetrasinya sekitar 125,6%. Kemudian penggunaan internet. Penetrasinya adalah 73,7% atau penggunanya adalah 202,6 juta unit, bukan orang. Nah, tentu saja unit ini berkaitan misalkan ada satu unit bisnis yang kemudian menggunakan fasilitas internet tidak hanya satu unit, bisa 5, bisa 10, bisa 7, bahkan lebih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan media sosial. Saudara-saudara, media sosial di Indonesia cukup menarik perkembangannya. Ada 170 juta unit media sosial yang kemudian berkembang di Indonesia. Penetrasinya juga cukup bisa kita lihat perkembangannya luar biasa, yaitu 61,8%. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bahasan kita di awal tentang pemanfaatan internet oleh UMKM dan kemudian tingkat digitalisasi UMKM di Indonesia. Perekonomian Indonesia pertumbuhannya bisa kita lihat bahwa terjadi disrupsi pada awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang tajam pada tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan awal 2021, namun dengan tren yang terus membaik. Nah, dampak pandemi COVID-19 dalam lingkup domestik
Yang pertama adalah produktivitas masyarakat yang kemudian turun atau rendah. Nilai tambahnya rendah dan mobilitas tenaga kerja yang juga rendah. Disrupsi COVID-19 terhadap dunia usaha bisa kita lihat perkembangannya. Kebijakan yang berkait dengan pandemi COVID-19 berimbas pada operasional perusahaan. Banyak sektor terdampak, tetapi penurunan tidak sepenuhnya menghilang, namun bergeser secara temporer. Gambarannya begini, yang berhenti beroperasi itu 8,76%. Beroperasi dengan sebagian pegawai dengan work from home itu 5,45%. Masih beroperasi dengan seluruh pegawai, tapi work from home itu 2,05%. Beroperasi dengan penurunan kapasitas itu 24,31%. Dan beroperasi bahkan dengan melebihi kapasitas itu 0,49%, dan kemudian masih beroperasi seperti biasa itu 58,95%. Dari mana data ini kita dapat? Tentu saja dari terbitan Badan Pusat Statistik Indonesia. Ada beberapa sektor yang terdampak secara global, tourism, kemudian penerbangan, real estate, kemudian entertainment, dan juga retail. Sektor dengan peningkatan permintaan juga terjadi, saudara-saudara. Jadi, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak negatif, tapi juga memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor yang kemudian meningkat permintaannya. Ya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan stay home economy. Kesehatan ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari immunity supplement, kemudian dari sanitary products, dari healthcare, dan dari insurance. Kemudian stay home economy yang berkaitan dengan apa, saudara-saudara? Nah, benar sekali, ada e-retail, ada gaming, ada digital content, dan juga delivery. Perilaku ke arah digital ini semakin hari semakin berkembang. Akselerasi tingkat adopsi digital akibat pandemi COVID-19 ini ada berbagai perkembangan. Konsumen baru ekonomi digital pasca pandemi ini perkembangannya sekitar 37%. Konsumen baru ekonomi digital pasca pandemi yang kemudian ini berkembang lagi semakin hari semakin banyak adalah 93%. Kemudian pelaku usaha aktif yang melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi meningkat 45%. Yang lebih aktif menjual dengan e-commerce itu 1 dari 5 pelaku usaha. Data ini bisa kita dapatkan dari informasi Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Nah, kemudian e-commerce tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Ceruk pasar ini semakin membesar, saudara-saudara. Penjualan yang meningkat, kemudian transaksi harian yang semakin meningkat, adanya konsumen baru, dan adanya permintaan yang semakin tinggi merupakan kabar baik bagi perkembangan e-commerce di Indonesia. Ada akselerasi tingkat adopsi digital akibat pandemi COVID-19 juga menjadi pendorong bagi meningkatnya aksesibilitas masyarakat, utamanya di sektor ekonomi dari peningkatan aspek digital ini. Transaksi secara digital selama masa pandemi COVID-19 cenderung meningkat. Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, secara data peningkatannya luar biasa terjadi tahun 2020. Artinya apa? Kita tidak mengatakan bahwa pandemi selalu berdampak negatif, saudara-saudara, pada perkembangan ekonomi, tapi juga merupakan peluang, utamanya bagi peningkatan transaksi digital. Kemudian dampak COVID-19 terhadap UMKM ada berbagai macam. Untuk menjaga sustainability atau kelangsungan bisnis, untuk memulai kembali usahanya, kendala yang paling berat untuk diatasi adalah kekurangan modal kerja. Perlambatan usaha UMKM akibat COVID-19 juga dirasakan oleh teman-teman di sektor UMKM, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Tidak ada penjualan itu terjadi, kemudian menurun penjualannya juga terjadi. Bahkan seperti tadi disampaikan, tidak ada penjualan yang nol atau zong penjualannya itu juga terjadi, bahkan mencapai 36,7%. Kemudian dampak COVID-19 yang dialami UMKM itu terdiri dari berbagai macam.
produksi yang terhambat, kemudian penjualan permintaan yang menurun, kemudian kesulitan bahan baku sampai akses permodalan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM. Dari berbagai survei diketahui bahwa permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM adalah penurunan jumlah pendapatan akibat penjualan atau permintaan yang menurun, distribusi terhambat, dan kendala keuangan serta akses pemodalan. Dampak COVID-19 terhadap UMKM, secara data kita bisa melihat bahwa melambatnya usaha UMKM yang semakin meningkat ini memiliki pendapatan yang terus menurun, bahkan berdampak pada penutupan usaha mereka. Padahal kita ketahui bersama bahwa UMKM itu mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional yang tidak kecil. Konfigurasi UMKM nasional pada PP nomor 7 tahun 2001 itu bisa kita lihat bahwa terdapat usaha menengah yang semula berjumlah 60.702 unit ini mengalami penurunan sebesar 26,32% setelah pandemi melanda Indonesia. Yang sekitar 60 ribuan kemudian bergeser menurun menjadi sekitar 44.728 unit. Usaha kecil yang semula sekitar 132 unit atau 75,23% ini kemudian mengalami penurunan. Dari 700 ribuan unit itu menurun menjadi tinggal 193 unit. Kemudian kita melihat bergeser ke kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Kontribusi terhadap PDB Indonesia itu UMKM adalah sebesar 61,1%. Penyerapan tenaga kerja itu 89,2%. Kontribusi terhadap ekspor itu 14,7%. Unit usaha UMKM yang sebesar 99,3%-nya itu memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Artinya UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kondisi digitalisasi UMKM di Indonesia secara umum yang dihadapi adalah literasi digital yang masih rendah, kapasitas produksi yang kecil, kualitas produksi belum konsisten dan cenderung rendah, serta akses pasar yang belum optimal. Kemudian, apa saja saudara-saudara fokus platform per trade area? Nah, kita lihat sekarang, untuk usaha mikro, fokus platformnya adalah optimalisasi e-katalog dan onboarding media sosial. Untuk usaha kecil adalah optimalisasi e-commerce lokal dan homogen. Untuk usaha menengah adalah optimalisasi e-commerce global dan ekspor. Saudara-saudara, ketika kita bicara mengenai digitalisasi UMKM, maka akselerasi ini diperlukan. Supaya apa? Supaya UMKM semakin mempunyai kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, dan yang lebih penting lagi UMKM harus bangkit pasca pandemi COVID-19. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.